Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Berjumpa lagi dengan Green Oceana. Pada perjalanan kali ini ya, kita akan bergerak menuju sekitaran Jalan Kaliorang. Ini kebetulan kita ada perlu ya, sekaligus konten sama bincang-bincang meneruskan yang kemarin teman-teman sekalian, yaitu tentang lingkungan hidup ya. Dimana isu terakhir ini sudah marak pembangkit listrik, mulai dari tenaga surya dan juga mungkin ada biogas ya kalau sekarang yang lagi tren. Bahkan kalau negara sudah mengistilahkan ada EBD atau energi baru terbarukan, atau dalam bahasa Inggris disebut renewable energy, seperti itu. Ya, itulah teman-teman sekalian. Kalau ini ya, PLN yang biasanya menggunakan batu bara sebagai pembangkit listrik yang murah dan juga mungkin dianggap cepat, seperti itu. Namun mungkin dampak yang ditimbulkan cukup besar ya, dampak yang kurang bagusnya. Maka diupayakan ada energi lain yang bisa mengganti dari batu bara tersebut. Apalagi ini ya, energi menjadi isu krusial, apalagi saat-saat ini terjadi perang antara Ukraina Rusia yang meski agak melandai, namun secara kebijakan ekonomi banyak kebijakan dari Rusia yang membelenggu Eropa sebenarnya ya, atau kebijakan Eropa sendiri yang karena tidak mau mengambil gas atau minyak Rusia sehingga mengakibatkan minyak dunia menjadi mahal, seperti itu teman-teman sekalian. Makanya ini banyak negara yang kolaps. Apalagi besok ya, beberapa bulan lagi akan ada musim dingin ya. Dan puncaknya mungkin sekitar Desember Januari. Pasti mereka sangat butuh energi listrik, seperti itu. Mereka butuh batu bara dalam jumlah yang besar. Nah, ini Indonesia adalah salah satu penghasilnya sebenarnya. Makanya kalau kita lihat di beberapa diagram perusahaan ya, mungkin dari Adaro Energy, kalau yang cukup besar ya di Indonesia ya, kemudian Indo Tambang Raya Megah atau ITMG, itu banyak emiten-emiten ya yang sahamnya naik, bahkan dalam waktu 1 bulan ya atau 2 bulan itu sampai ada yang 50% teman-teman sekalian. Wah, itu lumayan itu. Itulah karena memang batu bara sekarang menjadi salah satu incaran karena itu adalah sumber energi. Ya, sebelum dilanjutkan ini kita ini ya teman-teman ya. Tadi berangkat dari LPP atau Lembaga Pendidikan Perkebunan, tadi pulang kerja, kemudian sekaligus lah kita berdiskusi. Saat ini kita mengarah ke area UGM ya, dari Galeria tadi belok ke kanan. Kalau itu lurus nanti tembus masjidnya ya, itu tiang masjid sudah nampak dari sini. Ya, jadi ini teman-teman ya, beberapa perusahaan di Indonesia itu sedang mencari cara untuk mencari energi baru dan terbarukan. Ya, selain kemarin sempat kita bahas mengenai Mega Power Makmur TBK yang dia mengembangkan panel surya atau solar panel seperti itu, atau juga solar cell. Bagaimana menciptakan sebuah teknologi yang mengubah mulai dari radiasi matahari menjadi energi listrik yang disimpan di baterai. Juga ada ini teman-teman, energi dari blue ammonia. Jadi beberapa perusahaan ya yang mungkin terbesar yang pertama adalah PT Surya Esa Perkasa, perusahaan yang mengembangkan produksi blue ammonia, dan ini satu-satunya di Indonesia ya, pada awal pertama di Indonesia. Jadi salah satu yang terbesar juga katanya di Asia Tenggara. Kalau sekarang mungkin salah satu yang maju adalah di Korea teman-teman sekalian.
Nah, karena harga amonia semakin melejit dan Indonesia tidak ada, maka mulai bergeser. Jadi PT Surya Esa Perkasa menggeser lini usahanya menghasilkan blue amonia. Dan ternyata setelah itu ada isu kalau PGN atau perusahaan gas negara juga mau mengembangkan blue amonia. Jadi tren ke depan memang seperti itu teman-teman sekalian ya. Mulai dari isu tahun 2025 nanti sekitar mungkin sudah lebih dari 50% kendaraan pribadi adalah kendaraan listrik ya, seperti itu. Kemudian baterai yang digunakan adalah baterai lithium. Sehingga untuk penggunaan batu bara sebagai penghasil energi mulai direduksi ya demi lingkungan yang bagus. Nah, mungkin itu adalah salah satu visi pemerintah. Nah, pertanyaan adalah apakah kita sudah siap? Nah, terkait konsekuensinya itu kan juga membutuhkan gerakan ekonomi yang besar-besaran teman-teman ya, yang masif seperti itu. Maka dari itu mulai banyak industri yang melirik terkait potensi demikian. Mulai dari ada namanya ini ya, SLIS, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan motor listrik itu nasional teman-teman ya. Kalau SLIS itu kalau nggak salah nama perusahaannya Gaya Abadi Sempurna. Jadi dia mengembangkan teknologi pembuatan motor listrik dan beberapa produk motornya juga sudah ada di ini teman-teman ya, di sekitar kita. Salah satunya adalah sepeda ontel tapi sepeda listrik. Nah, itu teman-teman sekalian. Kemudian juga ada Indika Energy yang salah satu di root ya. Saya kurang tahu antara di root atau komisarisnya itu menjadi Kadin. Nah, jadi beliau juga sama mencoba mengembangkan kendaraan listrik. Daya isu kerjasama dengan Grab ya. Itu sama juga yang dilakukan oleh Gojek dengan produknya Gogoro gitu ya. Jadi memang trennya besok beberapa perusahaan terutama perusahaan kendaraan ya, transportasi mulai mengalihkan. Jadi dari yang tadinya berbahan bakar minyak dan gas ya, beralih ke listrik seperti itu. Kemudian salah satu berita kemarin yang cukup menggemparkan juga ya, beberapa perusahaan batubara beralih menjadi perusahaan motor listrik. Nah, itu kan agak lucu teman-teman ya. Karena mungkin suatu saat batubara akan meredup ya, sehingga mereka akan siap-siap untuk beralih ya, ke industri yang lebih berorientasi pada masa depan. Bahkan Gojek itu kan kerjasama dengan Toba Bara. Jadi ada salah satu perusahaan ya, perusahaan Toba ini salah satu afiliasi dengan Erick Thohir, siap memasok kurang lebih 2 juta motor listrik ya. Itu luar biasa teman-teman sekalian. Oke. Ya, ini kita berada di Selokan Mataram ya. Karena ini adalah Selokan Mataram, yang kiri itu UNI dan UGM. Ini menjelang maghrib, jam pulang kerja, tapi alhamdulillah kalau di Jogja itu nggak terlalu padat teman-teman sekalian. Mungkin yang padat sekitar Jalan Solo ya mungkin ya. Jalan Solo, kemudian Jalan Jenderal Sudirman ya, tuh ke barat itu. Ya, ini sebentar lagi kita sampai di sekitar UGM. Lalu pertanyaan yang salah satu yang paling penting adalah
dengan adanya motor listrik ini apakah mencukupi, memadai untuk perjalanan jauh? Nah, ini juga penting teman-teman sekalian. Karena mungkin orang Indonesia biasanya seringkali bepergian dalam urusan tertentu itu berjam-jam teman-teman sekalian ya. Nah, sedangkan kalau melihat dari bagaimana motor listrik mewadahi untuk kebutuhan itu, ya saat ini paling ini teman-teman, paling banter bisa 4 sampai 5 jam, yang itu dengan ukuran kurang lebih 60 km jarak tempuh. Nah, kemudian juga ada yang 3 jam motor listrik bertahan 3 jam dengan jarak tempuh 65 km, itu juga ada. Nah, ini sedang proses pengembangan sehingga ini ya masih banyak kekurangan sebenarnya, terutama untuk pengecasan kan tidak ada ini ya, tidak ada seperti Pertamina yang mempunyai jaringan pom bensin di beberapa wilayah. Kalau misalkan teman-teman berada di tengah-tengah ini jalanan yang memang persawahan atau hutan seperti itu, kalau pas habis listrik ya itu teman-teman repot ya, makanya itu. Namun kabar baiknya teman-teman sekalian, karena menyadari kekurangan tersebut, beberapa pabrikan mobil mereka membuat sebuah sistem yang lebih ke arah hibrid teman-teman sekalian. Jadi mobil menggunakan energi listrik dan juga sekaligus dengan minyak pada umumnya ya. Dan dalam perjalanan terutama menyusuri perbukitan itu akan membuat mobil hibrid ini lebih kuat dan lebih tahan lama untuk energi yang diproduksi. Karena apa? Karena ketika mobil berjalan di perbukitan dengan mekanisme pengeriman yang banyak, otomatis dengan pengeriman tersebut akan menghasilkan energi listrik yang banyak pula. Jadi pusat penghasil listrik ada di pengeriman teman-teman sekalian. Ya itulah gambarannya. Dan kita juga masih menunggu ke depan akan seperti apa ya kondisi Indonesia ini. Bahkan Indonesia kemarin sempat digadang-gadang menjadi pionir untuk mengusung Indonesia yang lebih ramah lingkungan, terutama di bidang transportasi sebagai permulaan. Oke, itu. Kemudian terakhir ya, sebelum kita akhiri ya bincang-bincang atau jalan-jalan ini, ada kabar baik. Insya Allah nanti awal bulan Oktober ya, kita akan bersama-sama ini merilis podcast profesional lingkungan teman-teman sekalian ya. Dan kita menunggu ya, akan ada rilis sebuah podcast yang khusus membahas topik-topik bidang lingkungan hidup. Nah, kalau saya sendiri kan biasanya di ini ya, relawan untuk lingkungan. Nah, kemarin dapat informasi akan ada podcastnya. Nah, ini menariknya. Kita semoga bermanfaat lah, bisa belajar banyak dari adanya proyek tersebut. Baik, itu. Terima kasih. Salam semuanya.